Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Freedom Story 3,2 FM. Kembali mengudara menemani harimu. Senang rasanya bisa kembali hadir menemani pendengar Freedom Story 3,2 FM. Let's start the party. Dan di episode kali ini, kami akan membacakan audiobook yang berjudul Terjebak di Pergaulan yang Salah. Kisah ini menceritakan tentang anak remaja yang awalnya baik, ramah, santun, seketika berubah 180 derajat menjadi brutal karena salah pergaulan. Pengisi suara Rifki, sebagai Depan, Purwanda, sebagai Tony, Fadlan. sebagai Rajab. Selamat mendengarkan. Terdengar bunyi jam walker Depan berbunyi sangat keras, memekakkan telinga. Matahari telah muncul sinarnya, menyilaukan mata menandakan waktu sudah fajar. Pukul 06.00 sudah sekarang. Depan Satrio langsung beranjak dari ranjang yang terus menariknya untuk kembali tidur. Bagaimana tidak? Tadi malam ia habis bergadang bersama 3 sahabatnya, yaitu Dani, Reja, dan Rajab. Mereka baru pulang dari rumah Depan pukul 02.00. Itu pun dengan cara memaksa. Bangun dari ranjang, langsung basuh air wudhu, sholat subuh, baru mandi. Itulah kegiatan Depan pada pagi hari. Selesainya memakai seragam putih biru berbintang 3, Depan langsung mampir ke ruang makan dan bilang, Hai Pak, hai Bu, selamat pagi. sapa Depan. Oh, hai Dep. Sedap begadangmu tadi malam. Bapak bertanya dengan bermaksud menyindir. Biasa aja Pak. Sedari tadi, Depan mengoceh soal prestasi di sekolah. Tetapi, ayah dan ibu Depan tak peduli hal itu. Mereka hanya mementingkan keperluan mereka sendiri. Ayah Depan adalah pengusaha perumahan. Ya, biasa, dibilang cukup terkenal. Sedangkan ibunya adalah seorang pebisnis bunga yang diolah dari plastik bekas. Penghasilan ibunya lumayan, sekitar 2-3 juta tiap bulannya. Apa daya, orang tua Depan dari dulu memang seperti itu, tidak terlalu mementingkan Depan. Selesai makan, Depan langsung pergi tanpa mengucap salam kepada orang tuanya. Tapi percuma. Meskipun Depan pamitan, pasti tidak akan dengar. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Sesampainya Depan di sekolah, ya biasa, Depan berbincang-bincang sama sahabat-sahabatnya. Topik kali ini mereka sedang membicarakan kenakalan Tony. Itu loh, anak 93 yang sering menghisap rokok di toilet sekolah. Ya, jadi mereka ngomongin anak itulah. Udah beratus kali dia merokok di belakang toilet, tapi tidak ada yang berani melaporkannya karena ancamannya lumayan dalam. Siapa yang berani melaporkan aku ke guru BK? Sepulang sekolah akan kuhabisi dia sampai babak belur. Bicara dengan suara yang lantang. Jadi rencananya Depan ingin melaporkan Tony ke BK. Tapi tidak ada yang mau mendukungnya. Ya, terpaksa karena tekad ini sudah bulat. Saat istirahat kedua, Depan melaporkan ke BK. Diam-diam Depan berjalan seperti maling yang ingin mencuri. Perlahan namun pasti, Depan berhasil memasuki kantor BK tanpa sepengetahuan Tony. Di ruang BK, Depan menjelaskan secara terperinci. Depan menceritakan berdasarkan fakta. Setelah Depan berbahasa basi dengan Pak Dayat,
Depan lari terbirit-birit masuk ke kelas. Entah Tony tahu atau tidak, Depan tak peduli. Yang penting Depan sudah melaporkan Tony, pikirannya. Sahabatnya Rajab menghampiri Depan secara tiba-tiba sambil memukul pundaknya. Woi, kok diam kali? Berbicara sontak mengagetkannya. Astagfirullahaladzim. Kejut kau buat aku. Kau dari mana? Apa cari? Berbicara dengan nada agak marah. Alah, Dep. Cuman bercanda aja kok dianggap serius. Gini, aku mau nanya. Kau udah laporin si Tony ke BK? Dia bertanya dengan suara yang agak lantang. Yang kuat kali kau ngomongnya. Nanti didengar sama orang kayak mana? Dilaporkannya omonganku ke Tony bisa mati aku. Bicara di telinga Rajab sambil menutup mulutnya. Oh ya, maaf. Jadi gimana? Berhasil? Bertanya dengan nada yang perlahan. Udah aku laporin dia. Ya udah, kau diam aja ya. Kalau udah tahu. Dengan nada perlahan. Ya udah, masuk yuk. Udah bel nih. Sentak Reja mengajak masuk Depan ke kelas. Pukul 13.00 sekarang, matahari sudah memancarkan sinarnya yang terik, menandakan bel pulang sekolah sudah berbunyi. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok dengan semangat belajar baru. Sesampainya di rumah, Depan melihat ada catatan kecil di bawah kasat kaki depan rumah. Devan, Bapak minta maaf. Gak ngabarin kamu. Bapak akan pergi sama ibu untuk menyelesaikan tugas proyek Bapak. Kira-kira selama 2 atau 3 minggu. Bapak tinggalkan kamu uang 1.750.000 untuk kamu selama kami pergi. Tapi jangan pergunakan uang itu untuk yang gak benar ya. Keesokan harinya, si Tony berdiri dengan satu gengnya di depan pagar sekolah, bermaksud bertanya kepada Depan soal permasalahan kemarin. Hei, sini lu kau! Gertak Tony tiba-tiba. Ada apa, Ton? Balas Depan. Alah, kok jangan sok-sok polos lah. Kau kan yang laporin aku ke BK kan? Rajab yang ngasih tahu aku, kawanmu sendiri. Memang aku yang ngelaporin kau ke BK. Tapi nggak mungkin lah Raja bilang gitu samamu. Sentak Depan membentak. Tiba-tiba Rajab datang sambil tertawa mengejek. Emang gitu kenyataannya. Aku yang cepuin kau ke Tony. Kenapa ha? Gak senang? Aku sekarang udah masuk ke gengnya Tony. Jawabnya Sentak. Kukira kau kawanku, Jap. Depan sambil meneteskan air mata. Kutunggu kau pulang sekolah. Kupukuli. Habis kau kubuat. Kecuali kau ikut pergaulan kami. Baru damai kita. Ikut geng kami. Ikut gaya bicara kami. Terus kau harus mau 5 hari dari sekarang ikut pesta narkoba sama kami tiap bulan. Kayak mana? Kalau enggak, kupukuli kau. Iyalah. Bicara Tony mengancamku. Devan berpikir cepat mengambil keputusan. Karena tidak ada orang yang berani membela Depan. Dani dan Reja tidak mungkin berani melawan Tony. Orang tuanya sekarang tidak ada di rumah. Terpaksa Depan harus mengambil keputusan setan itu. Oke, Ton. Ku ikuti apa maumu. Jawab Depan pasrah. Gitulah, nurut. Kan udah damai kita sekarang. Betul kan, Jap? Bicara Tony menarik perhatian. Ya, betul itu. Nah, mulai sekarang kau harus menjauhi Dani dan Reja kalau ingin selamat, oke? Sentak Rajab mengejek. Depan hanya diam tanpa kata. Tiba-tiba Reja dan Dani datang menghampiri Depan sambil memukul pundak. Hei, Depan, kok diam aja? Iya nih, kok diam aja? Ada apa? Ada masalah? Cerita dong. Sapa Dani. Udah, kalian nggak usah deketin aku lagi. Nggak ada perhatian kalian sama aku. Udah capek kali aku sama kalian. Membentak tiba-tiba dan langsung pergi dari lapangan bulu tangkis.
Depan berbalik sambil berkata, Aku tak bermaksud menyakiti kalian. Hanya sekarang aku perlu waktu untuk sendiri. Maafkan aku. Selesai pelajaran sekolah, Rajab langsung menarik tangan Depan. Rasanya ingin mengajak Depan bertemu dengan Tony. Devan, sini dulu bentar. Nah, kau isap lu ganja ini. Di geng kami, setiap pulang sekolah pasti melakukan ini. Pertamanya sih nggak mau, tapi kalau udah sekali nyoba, pasti perasaanmu bawaannya akan santai saja. Tunggu apa lagi? Nah, isap terus ini. Sentak Rajab menggoda Depan. Dia ambil dan dia hisap ganja itu. Ternyata Depan sudah terpengaruh oleh hasutan Tony. Mulai sekarang, ia selalu melakukan hal itu di belakang sekolah bersama satu geng mereka. Keesokan harinya, hari yang telah disepakati oleh Depan dan satu gengnya, mereka akan berpesta narkoba. Lebih parahnya lagi, mereka akan berpesta di rumah Depan sendiri. Alangkah sedih dan kecewanya kedua orang tua Depan, karena gaya hidup Depan sudah berubah. Malam itu sudah tiba. Jarum jam menunjukkan pukul 01.00 pagi. Terlihat di sekeliling tidak ada satupun orang yang lewat, menandakan pesta mereka segera dimulai. Terlihat Depan sedang asik menikmati berbagai macam narkoba yang ada di atas meja. Suara musik keras yang cukup mengganggu dinyalakan. Mereka menari seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa pada diri mereka. Mereka dengan santainya meminum minuman itu. Tanpa sadar, ada dua orang yang sedang memata-matai mereka. Semakin pagi, semakin meriah saja pesta yang mereka nikmati. Tanpa sadar, jarum jam sudah menunjukkan pukul 03.00 pagi. Tiba-tiba terdengar suara sirine seperti mobil polisi. Setelah terdengar oleh mereka, Tony dan gengnya pun merasa sangat panik dan lari kalang kabut untuk bersembunyi dari pengejaran polisi. Para polisi langsung memblok seluruh jalan keluar. Alhasil, polisi dapat menangkap seluruh orang yang berada di rumah itu, termasuk Depan. Dan mereka juga langsung dibawa ke kantor polisi saat itu. Depan dan teman satu gengnya tidak tahu siapa yang melapor kepada polisi. Ternyata yang melapor Depan dan teman satu gengnya adalah sahabat Depan sendiri, yaitu Dani dan Reza. Sesampainya di kantor polisi, mereka langsung ditanya-tanya asal mula kejadian itu berlangsung. Polisi tidak hanya membawa orang yang terlibat dalam kejadian itu, tetapi juga barang bukti berupa obat-obatan dan sejumlah minuman keras. Dan rumah Depan pun diberi garis polisi. Setelah ditanya oleh polisi, mereka langsung ditahan di penjara untuk beberapa waktu sampai orang tua mereka tahu, termasuk Depan. Pak Ismail memuji keberanian Dani dan Reza. Kalian sungguh berani melakukan aksi ini. Tidak semua orang yang berani melakukan hal ini. Apalagi umur kalian baru 14 tahun. Puji Pak Ismail. Alah Pak, biasa aja. Kami melakukan hal ini untuk menyadarkan sahabat kami, yaitu Depan Satrio. Ia terikut dalam kasus ini, Pak. Jelas, Reza. Akhirnya, keburukan Depan sudah terungkap. Depan ditahan untuk sementara waktu sampai orang tuanya pulang dari luar kota. Ini adalah audiobook pertama kami, mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan audiobook dari kami. Saya Hari Purwanda, jangan buang sampah sembarangan. Saya Mamarki, jauhi narkoba. Dan saya Fadlan, jangan melawan sama orang tua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dari Freedom Story 3,2 FM. Laporan selesai.